8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara, kebanyakan orang berpikir pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri pada malam hari di tempat sepi berbusana mini. Siapa bilang? Data memang menunjukkan sebagian besar tindak pelecehan masih menimpa perempuan. Tapi coba dengar. Lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual, jalan umum, transportasi publik, lalu sekolah, dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Dan kasus pelecehan seksual di ruang publik ternyata paling tinggi bukan di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, siang hari. Ditambah lagi, jenis pakaian yang dikenakan korban secara statistik bukanlah faktor utama. Jadi sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berasal dari ketelanjangan dan menghakimi korban. Faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan. Kita tidak hanya bicara soal sentuhan, tapi juga apa yang disebut stalking, melakukan paksaan kencan, pertanyaan yang terlalu pribadi, atau yang lainnya. Juga pelecehan melalui dunia maya lewat komentar-komentar yang tidak sepatutnya. Kawan-kawan, pelecehan seksual di ruang publik ini bukan sebatas tentang berapa banyak angka korban, tapi juga menjadi penghalang bagi sepak terjang perempuan. Mereka menjadi harus membatasi ruang geraknya. Diciutkan nyalinya, dikekang ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya. Apakah diri kita berharga? Ini semua terjadi di ruang publik, tempat yang seharusnya terlindungi karena terdapat kata publik di sana. Bahkan, semua itu kadang-kadang terjadi seketika di hadapan kita. Sementara, kita hanya terpaku dan membatu. Mungkin terlalu terkejut, takut, dan ragu-ragu. Pertanyaannya, apa yang sungguh bisa kita lakukan? Salah satu metode itu bernama 5D. 5 cara melindungi seseorang yang mengalami pelecehan terdiri dari ditegur, dialihkan, dilaporkan, ditenangkan, dan direkam. Yang pertama, ditegur. Secara tegas tanpa babi bu, kita beraksi menghentikan pelecehan. Misalnya dengan menegur pelaku seketika. Saat ini metode paling jitu tapi juga paling beresiko. Perlu keberanian lebih dan harus dipastikan situasi kita aman, karena bisa saja si pelaku berbalik menyerang kita. Begitu pula dengan korban, pastikan posisinya tidak malah jadi lebih rentan ketika kita mengintervensi aksi pelaku. Pikirkan, apakah situasinya tak berpotensi memburuk? Apakah memang korban sedang berharap seseorang membelanya? Yang kedua, dialihkan. Caranya dengan mengalihkan perhatian si korban maupun pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti. Intinya, ciptakan gangguan untuk aksi pelecehan itu. Caranya bermacam-macam. Misalnya, tiba-tiba mengajak ngobrol pelaku atau korban. Maaf, sekarang jam berapa ya? Atau bertanya alamat, bersikap sok kenal, amat diizinkan dalam situasi seperti ini. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita punya pertimbangan untuk khawatir melakukan pencegahan sendirian, kita bisa mencari bantuan ke orang lain. Pertolongan bisa dicari dari petugas keamanan atau siapapun orang terdekat yang sanggup diajak bekerja sama melakukan intervensi. Melapor ke polisi juga merupakan pilihan, tapi perlu diingat, tidak semua korban akan merasa nyaman dengan keterlibatan polisi. Jadi, andalkan penilaian terbijak kita. Yang keempat, ditenangkan. Untuk aksi pelecehan yang berlangsung sekejap atau memang sudah kadung terjadi, kita bisa memberikan dukungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian. Ajak dia duduk, tenangkan dirinya,
Lalu, tawarkan bantuan apa yang sekiranya bisa diberikan, tapi jangan memperparah keadaan dengan menanyakan atau mengorek-ngorek hal yang tidak perlu. Terakhir, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti bila ia ingin melaporkan rekaman. Kita perlu fokus ke aksi pelaku serta sebisa mungkin merekam pula petunjuk lokasi seperti marka jalan atau bangunan populer. Wajib dicatat, jangan malah langsung menyebarkan rekamannya atau mengunggahnya ke media sosial. Biarkan korban yang menentukan apa yang ingin ia lakukan dengan rekaman itu. Teman-teman, semoga pengetahuan ini mampu membuka jalan untuk mengatasi ketertutupan. Tidak ada yang namanya orang asing ketika yang dibutuhkan adalah sikap saling menjaga dan saling menghargai. Karena kita semua berharga.